Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Devi. Saya dari kelompok 1, yang dimana saya ingin menjelaskan tentang konsep akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor bisnis. Oke, langsung aja masuk ke topik pertama, yaitu adalah perkembangan pemikiran akuntansi. Perkembangan pemikiran akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sektor publik dan sektor bisnis. Permasalahan kebutuhan perkembangan dari aneka pilihan manusia, kerjasama antar kelompok swasta dan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu adalah perlunya akuntansi sektor publik dijelaskan tersendiri. Akuntansi sangat berkembang cepat di Indonesia dari sisi ilmu, perkembangan diskusi, dan arena bertukarnya ilmu pengetahuan telah dilakukan dalam skala nasional bahkan internasional. Berikutnya adalah komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis. Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggi dibandingkan dengan akuntansi bisnis swasta. Di sisi lain, karakteristik sektor publik dengan perbedaan dengan sektor swasta, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaannya juga berbeda. Bahkan, mereka juga memiliki tujuan yang berbeda pula. Lanjut ke berikutnya, yaitu asumsi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis. Akuntansi sektor bisnis memiliki motif utama, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu motif utamanya dari sektor bisnis. Sedangkan sektor publik itu motif utamanya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, di samping dituntutnya untuk memberikan transportasi kinerja. Akuntansi publik umumnya berbasis kas. Bisnis dan publik sektor akuntansi berbeda, yaitu perbedaannya itu bisa kita lihat dari tujuannya, organisasi, sama keuangannya. Yang dimana kalau dari sektor publik itu tujuannya kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor bisnis itu tujuannya untuk keuntungan. Sedangkan organisasi dari sektor publik itu adalah sektor publik sendiri, sedangkan organisasi akuntansi bisnis itu adalah swasta. Keuangannya itu bisa dicapai dari negara, daerah, masyarakat, konsumen untuk sektor publik, sedangkan dari bisnis itu bisa dari individu bahkan perkumpulan, yaitu masingnya dari individu diri sendiri. Selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya. Selanjutnya itu pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor bisnis. Yang pertama itu sektor publik. Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Segala keputusan diambil melalui musyawarah antara pimpinan, anggota, dan perwakilan anggotanya. Selanjutnya itu sektor bisnis atau swasta. Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi atau tidak formal, mengambil keputusan secara musyawarah, mufakat, atau dapat juga diputuskan secara individual atau pemilik usaha. Peranan sektor publik dalam ekonomi. Yang A, mengenakan harga tapi membiayai melalui pajak dan semua pihak mendapat manfaat yang sama. Yang B, menyediakan barang dan layanan publik yang esensial. Di beberapa negara, pemerintah memberikan layanan kesehatan dan pendidikan untuk memastikan keterjangkauan mereka. Kemudian, pemerintah menyediakan barang atau layanan publik, seringkali menguasai sektor strategis seperti listrik, air, dan transportasi melalui badan usaha milik negara, yang mana disediakan pada harga yang pantas, biasanya dengan mensubsidinya. Yang C, menjaga stabilitas perekonomian. Administrasi pemerintahan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan penting
untuk mendukung stabilitas perekonomian. Contohnya adalah kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya yaitu contoh kasus sektor publik. Penggambaran tindak kecurangan pada sektor publik melalui pemberitaan media di Indonesia tahun 2017 dan 2018. Berbagai catatan tentang korupsi dan tindak kecurangan lainnya yang setiap hari diberitakan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Kasus korupsi elektronik KTP merupakan kasus terbesar dan terbanyak diberitakan sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2018, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, suap dan gratifikasi, sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.